Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar sama suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Suku bangsa datang menyembah-Mu. Shalom warga kerajaan, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Seperti mentari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Terlebih lagi, janji Tuhan yang tidak akan pernah terlambat digenapi dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Puji Tuhan, hidup ini adalah sebuah pilihan dan hidup ini adalah sebuah perjuangan. Apa yang kita pikirkan akan sangat menentukan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan sehari-hari sangat menentukan
masa depan kita. Input menentukan output. Kalau kita memikirkan hal yang baik, yang benar, pasti kehidupan kita juga baik dan benar. Kalau kita memikirkan hal yang buruk, yang negatif, pasti perbuatan hidup kita juga hal yang buruk dan negatif. Oleh sebab itu, kita harus menjaga pikiran kita ini baik-baik dalam terang firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi semua yang ada di area pikiran kita, di hati kita, kita harus menjaganya dengan penuh kewaspadaan. Warga kerajaan, bahwa di dalam pikiran kita ini adalah sebuah medan pertempuran yang paling sengit. Jadi apa yang kita pikirkan akan menghasilkan perkataan. Dari perkataan akan menghasilkan perbuatan. Nah, dari perbuatan akan menghasilkan kebiasaan. Dari kebiasaan akan melahirkan karakter. Nah, dari karakter akan menghasilkan budaya. Oleh sebab itu, biarlah kita jangan memberikan space atau ruang sedikit pun untuk virus-virus pikiran untuk masuk, yaitu kekhawatiran, segala ketakutan, kecemasan, trauma-trauma masa lalu, dan pikiran-pikiran yang buruk, yang najis, yang kotor, yang cabul, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita singkirkan itu semua. Jangan izinkan untuk masuk ke dalam pikiran kita. Biarlah pikiran kita hanya dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, seperti Patah bilang, kita tidak mungkin bisa melarang burung-burung itu berterbangan di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarang burung-burung itu untuk tidak bersarang di atas kepala kita. Demikian juga kita bisa menolak segala virus-virus pikiran yang untuk masuk ke dalam pikiran kita. Biarlah kita isi hanya dengan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, saudara, bahwa di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa, biarlah hanya firman Tuhan yang boleh masuk dalam pikiran dan hati kita. Sebab itu yang kita akan dipelihara dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang terlalu sibuk memikirkan urusan yang sia-sia, terlalu sibuk memikirkan bahkan urusannya orang lain atau kepo, dan terlalu sibuk memikirkan masa lalu. Itulah yang menghalangi kita. Nah, oleh sebab itu biarlah kita mau mengizinkan hanya firman Tuhan yang ada di pikiran kita. Kita pikirkan, kita renungkan, dan kita perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Terjadi apa yang tidak ada jadi ada, apa yang tidak bisa jadi bisa, apa yang terbatas jadi tidak terbatas, yang mustahil jadi tidak mustahil, yang sakit jadi sembuh, yang kekurangan jadi berkelimpahan, yang gagal jadi bangkit kembali, yang terpuruk jadi penuh dengan kemenangan kembali. Nah, saudara, biarlah kita benar-benar menjaganya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, biarlah pikiran kita boleh seperti pikiran Kristus, ya. Filipi 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita tidak perlu menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang sia-sia, tetapi pikirkanlah seperti pikiran Kristus, ya. Semua yang baik, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Itu yang menjadikan iman kita jadi kokoh dan kuat. Mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat, sedangkan
Orang Israel, tentara Israel dan Raja Saul begitu ketakutan menghadapi Goliat. Karena Daud memikirkan, merenungkan janji Tuhan dan mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau dulu Daud mengatakan, Tuhan yang sudah melepaskan dan menolong aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan juga yang akan menolong aku dan melepaskan aku dari tangan Goliat orang Filistin itu. Dan terjadilah kemenangan di pihak Daud. Oleh sebab itu juga kita percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Perkatakan di dalam pekerjaan saudara, perkatakan di dalam bisnis saudara, perkatakan di dalam pelayanan saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam seluruh area hidup saudara. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara. Perhatikan ketika 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka 10 dan 2 orang sama-sama mereka mengintai. Itu mereka melihat berkat yang sama, tantangan yang sama, kesempatan yang sama. Tetapi mereka memberikan laporan kepada Musa ketika mereka kembali ke base camp. Mereka memberikan laporan yang berbeda. 10 pengintai, mereka memberikan laporan bahwa itu tidak mungkin kita bisa mendudukinya. Karena di sana tantangan begitu berat. Mereka besar, musuh kita besar, begitu bengis dan begitu. Kita tuh seperti belalang saja. Sedangkan Joshua dan Kaleb, mereka mengatakan, kita pasti bisa mendudukinya. Sebab Tuhan berjanji kita bisa menang atas mereka, kita bisa mendudukinya. Nah saudara, pikirkan perkara-perkara yang ajaib, pikirkan hal-hal yang dahsyat, yaitu firman Tuhan, janji Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu pegang benar firman Tuhan. Biarlah pikiran kita diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Biarlah pikiran kita taklukkan kepada pikiran Kristus. Biarlah hanya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di atas pikiran dan di atas hidup kita ini. Sehingga hidup kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, ya putra-putri warga kerajaan. Hari ini tetapkan ya, kita boleh menaruh pikiran dan perasaan kita hanya kepada Kristus. Maka hidupmu berubah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.